Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Cayasari pada mata pelajaran Humas dan Keprotokolan 2. Kali ini Ibu akan membahas tentang lanjutan bab kemarin, yaitu tentang pelaksanaan kegiatan pembawa acara. Nah, sebelum lebih lanjut, Ibu bahas tentang pelaksanaan atau pengaplikasian pembawa acara, kita feedback sebentar tentang definisi dari pembawa acara ya. Nah, faktor penentu keberhasilan suatu acara itu adalah tergantung pada kepiawaian dari pembawa acara itu sendiri dalam membawakan suatu acara. Ya, makanya perusahaan biasanya menempatkan karyawannya sebagai atau ditunjuk sebagai moderator atau pimpinan dalam suatu rapat ya. Dia itu biasanya menempatkan karyawannya itu yang dia itu cerdas. Cerdas dalam arti kata, dia berwawasan luas, cerdas dalam bicara, ya, cerdas dalam bersikap juga, dan good looking, dia menarik gitu, ya. Berarti dia tuh secara personal dia memiliki sifat yang humble, ya, suka bergaul juga, supel, ya, supel dan cerdas secara personal. Dan dia itu memiliki modal tampan atau cantik, biasanya seperti itu. Nah, ini juga berlaku untuk pertunjukan atau acara atau event di televisi ya. Biasanya presenter itu dia tuh ditempatkan paling depan kan untuk di awal suatu acara. Nah, biasanya untuk menarik orang untuk datang ya, atau menarik audiens untuk datang atau tamu undangan itu diposisikan pembawa acara itu biasanya dia itu yang cantik dan tampan. Biasanya kalau pembawa acaranya itu cantik dan tampan itu dari opening aja tuh udah audiens itu udah ini loh, udah terpukau gitu loh. Biasanya seperti itu. Nah, itu adalah trik juga ya untuk keberhasilan dari suatu acara, seperti itu adalah trik. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pembawa acara. Definisinya atau dikenal sebagai Master of Ceremony ya, adalah orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara dalam panggung, pertunjukan, hiburan, pernikahan, dan acara sejenisnya. Jadi ingat, pimpinan perusahaan itu dipimpin oleh direktur. Tetapi direktur itu belum tentu sebagai pimpinan rapat. Ya. Nah, pimpinan rapat itu siapa? Pimpinan rapat itu ya moderator acara. Dia yang bertugas membuka, mengontrol jalannya rapat, ya, ngawasin juga, sekaligus menutup jalannya rapat. Itu moderator. Jadi ketika ada orang banyak audiens yang bertanya, yang membatasi, ya, itu audiens yang berhak, gitu. Jadi bukan pimpinan perusahaan atau direktur. Kalau direktur, dia tugasnya hanya waktu rapat itu dia tugasnya hanya sebagai sambutan, menyampaikan sambutan saja. Ya, jadi pimpinan perusahaan atau direktur itu belum tentu sebagai pimpinan rapat. Biasanya dia itu mendelegasikan atau menugaskan karyawannya sebagai pimpinan rapat. Jika memang tidak ada yang punya kemampuan sebagai pembawa acara, direktur biasanya baru turun tangan sekaligus merangkap menjadi pimpinan rapat. Pimpinan perusahaan sekaligus pimpinan rapat. Tapi itu jarang. Biasanya kan kalau direktur atau pimpinan dia terima beres. Biasanya dia itu mendelegasikan atau mewakilkan karyawannya ditugaskan sebagai pimpinan rapat. Jadi dia terima beres, dia ngomong cuma seperlunya aja. Biasanya begitu kalau direktur ya. Kemudian kita bahas tentang jenis pembawa acara dalam arti luas. Banyak banget ya istilah pembawa acara itu atau PA singkatannya.
Yang pertama adalah Master of Ceremony atau disebut juga dengan MC. Acaranya itu meliputi acara informal ya atau hiburan. Contohnya apa? Ada konser musik, ada perayaan ulang tahun, resepsi, pernikahan, dan sebagainya. Kemudian disebut sebagai pembawa acara atau PA. Contohnya itu acara formal, seremonial, acara instansi, acara kenegaraan, dan sebagainya. Kemudian disebut host. Host itu meliputi contohnya apa saja? Acara TV dan radio atau talk show. Seperti bincang-bincang gitu. Seperti kalau kamu di televisi itu ada infotainment ya. Seperti talk show itu berbicara apa ya di televisi itu misalkan acara di Trans TV itu Ceriwis ya. Ceriwis, terus brownies ya kan, itu talkshow. Jadi kayak bincang-bincang santai gitu ya, seperti itu. Kemudian ada lagi tuh, kalau dulu zamannya Tukul Arwana Empat Mata, ya kan, seperti itu. Nah, kemudian presenter. Nah, kalau untuk presenter, contohnya adalah cara pertunjukan atau presentasi. Jadi jika ada perusahaan dia mempresentasikan PPT ya kepada seluruh peserta rapat di situ ya, itu tugasnya di situ bisa disebut pembawa acaranya di situ bisa disebut sebagai presenter. Kemudian moderator. Moderator di sini contohnya adalah acara diskusi, dialog, seminar, workshop atau lokarya atau debat ya, seperti itu. Moderator dia fungsinya sebagai kalau di debat itu sebagai pembawa acara, penengah juga, ngontrol juga, dan sebagainya. Sama. Kemudian penyiar. Penyiar itu biasanya contohnya ada di radio dan televisi. Kemudian announcer itu contohnya menggunakan informasi di sebuah pameran, bazar, dan pemandu area balapan. Nah, biasanya kalau apa namanya di pameran, di bazar, atau kalau kamu di kereta ya, di kereta atau di mall, biasanya kan ada apa ya, bukan pengumuman, ya kalau di bazar ada pengumuman sih, perhatian-perhatian gitu, kayak di Matahari, ya di apa namanya, ITC ya, terus pokoknya di mall-mall lah, itu biasanya ada diskon, ada pengumuman, misalkan ada mobil yang dia itu menghalangi jalannya mobil lain, biasanya ada pengumuman di bagian informasi kan. Nah, itu contohnya. Kalau di kereta juga ada, di pesawat juga ada, seperti itu. Nah, selanjutnya jenis pembawa acara berdasarkan jenis acara yang dibawakan. Nah, pewara itu pembawa acara ya. Kalau pewara resmi, dia itu lebih terdapat aturan yang baku dan harus dipatuhi oleh hadirin. Jadi dia harus sesuai SOP banget, nggak boleh melenceng. Dia lebih kaku ya. Kemudian kalau pewara hiburan, dia ketentuan itu tidak terlalu ketat. Jadi dia itu bisa disisipi sama hiburan atau disesuaikan dengan kondisi gitu loh. Seperti itu. Jika suatu waktu ada perubahan perubahan susunan acara, dia bisa nih dikondisikan aja gitu loh. Jadi nggak sesuai SOP. Kalau SOP-nya mungkin jenis acaranya atau misalkan susunan acaranya ya, itu adalah 7, misalkan ada tambahan atau sisipan jadi 10 nggak masalah, pas hari hanya nggak masalah, jadi nggak terlalu ketat. Kemudian susunan acara, kalau untuk acara resmi itu, pembawa acara resmi itu adalah pasti dan bahasanya itu formal. Ya, sopan juga. Kemudian kalau hiburan, membawakan acara dengan energik, lincah, bergerak, dan berbahasa agar acara itu lebih hidup.
ya, lincah bergerak dan berbahasa. Ini contohnya Raffi Ahmad tuh ya, dia itu membawakan acara musik ya, dia tuh energik, lincah, suka bercanda iya, supaya apa? Supaya acaranya hidup dan itu, juga menarik rating ya, menarik rating untuk tinggi, rating penonton gitu loh, seperti itu. Kemudian selanjutnya hadirin yang datang itu memakai pakaian yang sesuai dengan ketentuan. Kalau pembawa acara resmi, biasanya ada dress code-nya atau nuansanya. Tapi kalau pewara atau pembawa acara hiburan tuh dia bebas, yang penting rapi dan sopan, bersih gitu aja. Nah, kemudian tugas dari pembawa acara. Yang pertama itu adalah dia menyusun acara dengan baik dan berkoordinasi dengan panitia. Jadi dia tuh punya tugas untuk nyusun acara dulu sebelum acara dimulai ya. Kemudian dia harus mengkoordinasikan panitianya semuanya. Kemudian mengecek sound system agar berfungsi dengan baik. Dia cek sound dulu. Jangan sampai ketika udah live di televisi atau mungkin dia sudah standby di rapat, tahu-tahu gangguan sound system, entah itu mic-nya mati dan sebagainya ya. Kemudian selanjutnya mengecek kesiapan acara dan kehadiran orang-orang yang akan tampil dan hadir. Dia harus ngecek narasumbernya datang nggak nih, dia harus konfirmasi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah membuka acara, ini kurang A ya, membuka acara dan memperkenalkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum memandu acara. Ini dia tuh memperkenalkan diri dia sendiri dulu sebelum acara itu dimulai. Tentunya dengan bahasa yang sopan juga ya dan beretika. Resmi juga kalau untuk acara resmi. Kalau nggak resmi, ya disesuaikan aja bahasanya. Kemudian mengumumkan susunan acara dan memperkenalkan orang yang akan tampil mengisi acara. Misalkan kalau di suatu pertunjukan dia ngomong nih artisnya siapa yang akan muncul supaya apa? Supaya menarik yang datang atau orang yang datang atau undangan itu tetap di tempat, jangan buru-buru pulang gitu loh. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya bertanggung jawab memastikan acara itu berlangsung lancar dan tepat waktu hingga berakhirnya acara. Kemudian harus paham keseluruhan acara yang akan berlangsung. Dia harus ngerti, karena kan dia yang pegang susunan acaranya ya. Kemudian menarik perhatian hadirin untuk mengikuti jalannya acara dari awal sampai akhir. Nah, apabila di suatu seminar, ini saya sering banget kedapatan realnya di seminar, orang yang datang itu biasanya banyak ya. Tapi pas mau closing sebelum penutup nih, itu banyak orang yang dia tuh pulang duluan. Biasanya kalau seperti itu sebagai warning atau catatan bagi pembawa acara. Berarti dia itu kurang hidup atau kurang berhasil dalam membawakan acara. Apa sih sebenarnya supaya kita itu menarik audiens atau yang datang atau tamu undangan untuk tetap duduk di tempat sampai akhir jalannya upacara. Kita biasanya bisa taruh kuis atau undian ya, undian berhadiah ditaruh di belakang sebelum penutup. Supaya apa? Supaya menarik peserta atau tamu undangan untuk tetap duduk di tempatnya. Ya, istilahnya kayak trik gitu loh, narik audiens atau peserta atau tamu undangan itu untuk mengikuti seluruh rangkaian acara gitu loh. Jadi biasanya ada kocokan tuh undian atau misalkan ada hadiah atau giveaway dan sebagainya. Itu sebagai penarik gitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menyimak jalannya acara. Dia harus menyimak. Kemudian mengendalikan waktu agar acara itu berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, kemudian ada faktor penunjang keberhasilan acara ya. Nah, faktor-faktor keberhasilannya itu ada 2 ya, ditinjau dari faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Nah, untuk faktor kebahasaan, yang pertama adalah pelafalan. Ya, pelafalannya, a, u, e, o-nya dia harus jelas. Ya.
Kemudian melafalkan bunyi bahasa secara tepat agar tidak menimbulkan kasak-kusuk pendengar atau ketidakjelasan bagi audiens yang mendengar. Kemudian yang kedua adalah diksi. Diksi itu adalah pilihan kata yang digunakan pembawa acara dalam memandu acara. Ya. Jadi pilih kata-kata yang tepat dan bervariasi dan mudah dipahami tentunya oleh audiens. Kemudian intonasi, yang ketiga ya, intonasi itu tinggi rendahnya suara. Dia harus memahami. Ya. Nanti akan ada beberapa teknik yang Ibu jelaskan tentang intonasi nanti. Kemudian yang keempat adalah kalimat efektif. Dalam menggunakan kalimat, hindari kata yang tidak perlu disampaikan atau pemborosan kata ya. Jadi kalau bisa pilih kalimat itu yang dia itu singkat, sampai ke target gitu. Dan audiens itu ngerti gitu. Ya. Singkat tapi ngerti. Gitu. Hindari pemborosan kalimat. Kemudian selanjutnya adalah faktor non-kebahasaan. Yang pertama adalah dia sikapnya harus tenang dalam menghadapi massa. Walaupun misalkan ada peserta rapat yang dia mungkin emosi, dia harus tenang, tetap tenang. Dan harus mengendalikan semua untuk kembali ke awal lagi, kembali ke acara yang masih berlangsung gitu. Misalkan ada ribut-ribut seperti itu. Dia harus mengalihkan massa supaya tenang dan untuk kembali mengikuti acara dengan baik seperti itu. Kemudian tampil mengesankan. Tampil mengesankan ini dia lebih technical meetingnya harus bagus. Dia harus menguasai semuanya. Selain dia cantik, tampan, good looking, nice, dia harus menguasai technical meetingnya. Kemudian cepat tanggap dan kaya inisiatif. Gitu. Misalkan di rapat itu suasananya terlalu tegang gitu ya audiensnya. Kemudian kaku. Kita bisa sisip bercandaan nih. Humor sedikit. Gitu. Kemudian kita variasi dengan acara lain. Misalkan ada apa ya istilahnya kayak selingan gitu. Selingannya bisa kalian sesuaikan apakah dengan permainan gitu ya. Apakah dengan hiburan ataukah bisa coffee break sebentar. Nah, nggak masalah. Yang penting itu gimana caranya kita mengembalikan mood ya. Mood atau acara pertemuan rapat atau acara pertunjukan ini untuk hidup kembali. Tapi kalau pertunjukan nggak ada coffee break dong, nggak ada. Yang ada itu hanya di pertemuan rapat. Ya. Kemudian dia kaya improvisasi dan memiliki selera humor. Nah, ini penting juga selera humor kalau untuk yang ini ya, acara-acara yang non resmi dia harus pinter nih. Kalaupun di acara resmi apakah bisa humor, Bu? Jarang kalau humor, kaku biasanya. Di acara kenegaraan nggak ada tuh kita bercanda-canda, gitu. Nggak bisa. Suasananya soalnya kaku, hikmat gitu ya. Yang kelima adalah memiliki suara yang enak didengar. Jadi ketika misalkan kamu ada kelompok, tugas kelompok gitu ya, yang dijadikan pembawa acara itu, saran saya, dia selain penampilannya bagus, supel, humble, nice, dia suaranya enak gitu. Jangan yang cempreng gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak emosional. Jadi dia tuh pembawaannya tenang gitu. Dalam situasi apapun. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas tentang syarat menjadi MC yang baik ya. Yang pertama dia harus percaya diri. Yang kedua dia mempunyai kemampuan manajemen. Artinya manajemen waktu dia harus bisa. Manajemen emosi dia harus bisa mengontrol emosi diri dia sendiri gitu ya. Harus pintar mengolah manajemennya. Kemudian dia pandai beradaptasi. Nah, ini perlunya sikap humble.
Dan dia suka bergaul ya. Kalau orang yang suka bergaul biasanya adaptasinya mudah. Kemudian yang keempat, etikanya baik ya. Etika itu tidak hanya bercakap aja, bersikap juga, berpikir juga. Yang kelima adalah kemampuan mengolah suara yang baik. Tinggi rendahnya, pilihan katanya, dan sebagainya. Kemudian menguasai bahasa yang baik dan benar. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas ya tentunya. Seperti Mata Najwa. Dia kalau jadi pembawa acara bagus tuh. Dia wawasannya luas, dia kritis, humble, suka bercanda juga. Cuman bercandanya dia itu nggak terlalu wow gitu, nggak. Karena dia lebih condong untuk acara-acara yang debatnya itu resmi ya. Dia bercanda pun bercanda yang masih etik, masih berkode etik gitu. Dan etikanya itu ada gitu, bercandanya masih datar, nggak sampai ngakak gitu, nggak seperti acara musik, beda. Kemudian body language-nya dia harus baik. Body language itu ya gesturnya, sikap dia itu dari tingkah laku dia gitu, gesturnya. Jangan sampai ketika kita bertanya, kemudian audiens tidak mau menjawab, terus kita sikap kita sebagai pembawa acara jadi nantang gitu, jangan. Ya harus sabar, kita alihin, kita gali gitu. Seperti Feni Rose ya di acara entertainment, kamu tahu kan Feni Rose, dia itu pintar menggali gitu, walaupun audiensnya nggak mau cerita, trik dia bagaimana caranya audiens itu mau menjawab gitu loh. Gitu. Tips dia itu tugas pembawa acara untuk menggali lebih dalam. Misalkan dia posisinya sebagai pembawa acara infotainment kan tentang gosip artis kan, otomatis dia harus bisa menggali lebih dalam informasi tentang artis yang bermasalah seperti itu. Dan artis atau tamu dia punya hak untuk menjawab, hak diem, boleh dia diem gitu. Tapi tugas pembawa acara poin plus kalau untuk infotainment jika dia bisa menggali lebih dalam gitu. Yang tadinya nggak mau cerita jadi cerita terus curhat gitu. Nah itu poin plus. Nah biasanya itu dia dapat nominasi atau penghargaan biasanya kalau dia itu pintar membawakan acara infotainment tersebut. Karena masyarakat atau penonton dia akan lebih kayak kepo gitu. Semakin semakin dibuat penasaran gitu loh. Seperti itu. Dan ada nilai lebih ketika informasi yang digali itu berhasil disampaikan gitu. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah appearance. Ya. Appearance itu adalah MC memiliki penampilan yang baik dalam hal tata busana, ya, kepandaian memilih busana yang tetap sesuai dengan acara. Kemudian adalah maturity. Maturity itu adalah MC memiliki kedewasaan dan kematangan dalam berpikir. Ya. Kemudian yang 11 adalah kreatif. Inisiatif, mampu berpikir cepat dan tepat. 12, mempunyai reputasi yang baik tentunya ya. Jangan sampai ketika nih kayak tren ambasador nih, kayak trendsetternya misalkan sabun Look nih yang pernah saya lihat. Nah, dia menggunakan trendsetter ya, atau orang model sebagai produk dia harus memiliki reputasi yang baik. Jika ada misalkan di tengah jalan artis tersebut tersandung masalah, entah itu asusila dan sebagainya, dia langsung dicopot tuh. Nah, begitu juga dengan pembawa acara, sama. Kalau bisa perusahaan mewakilkan karyawannya ketika menjadi MC di sebuah meeting ya, itu dia mempunyai reputasi baik gitu. Kalau reputasinya baik, pasti kinerjanya baik. Kalau reputasinya jelek, kinerjanya biasanya jelek. Mengikuti ya, seperti itu. Ya, kemudian
hal itu juga berlangsung juga pembawa acara di televisi juga gitu loh. Biasanya MC, kemudian pembawa acara, kemudian master of ceremony dan sebagainya, dia itu menempatkan orang itu yang lurus-lurus aja gitu loh posisinya. Kayak Mata Najwa itu rumah tangganya kan nggak terlalu banyak diekspos ya, yang orangnya lurus-lurus aja, jadi main aman. Dunia pertelevisian tuh begitu, kalau mau nyari pembawa acara itu yang sosok jadi pembawa acara itu adem-adem saja, gitu loh, ya. Enggak yang dia banyak ini ya, banyak pencitraan gitu enggak seperti itu. Biasanya industri pertelevisian tuh main aman kalau memilih pembawa acara atau host dan sebagainya itu. Kemudian sense of humor, dia suka bercanda ya. Kemudian adalah bridging. Bridging itu dia mampu membuat komentar yang menjadi jembatan ya antar satu segmen dengan segmen lainnya. Ya. Ini salah satu kemampuan dasar yang dimiliki MC ya, agar acara itu tetap menarik. Kemudian berlatih dan evaluasi mandiri. Dia harus berlatih dulu, banyak-banyak berlatih sebelum hari hanya. Kemudian dia evaluasi mandiri. Evaluasi mandiri. Artinya misalkan nih, kamu mau jadi pembawa acara, kamu latihan di cermin aja tuh sebagai pembawa acara. Nah dari kamu ngelihat cermin itu, kamu bisa evaluasi diri kurangnya apa? Apakah intonasinya? Apakah penampilan kamu? Apakah diksi kamu? Dan sebagainya. Atau pas hari hanya, misalkan di seminar, banyak audiens yang dia pulang sebelum jamnya pulang, berarti kamu harus evaluasi diri kamu. Apa sih yang menjadi kekurangan saya? Kok saya jadi pembawa acara, tapi audiensnya pulang sebelum jamnya. Nah, itu evaluasi. Balik lagi, supaya apa? Evaluasi itu dibuat supaya kita itu tahu kelemahan kita dan memperbaikinya. Jangan sampai kita sudah tahu kelemahan kita, kita nggak mau evaluasi, ya udah deh adanya aku begini ya begini, nggak seperti itu. Jadi orang yang mau maju, orang yang mau berhasil adalah orang yang mau selalu mengevaluasi diri dia sendiri. Jangan sukanya mengevaluasi orang, kepo sama hidup orang, tapi dia tidak mau mengevaluasi diri dia sendiri. Jadi sebelum menanggapin orang lain, kamu harus tanggapin diri kamu sendiri, seperti itu ya. Kemudian yang ke-16 itu adalah pengetahuan teknis mikrofon. Nah, pengetahuan teknis mikrofon ini ada tekniknya ya, cara memegang mic. Seperti itu. Nah, oke ya. Sekian dulu pembahasan dari Ibu. Nanti kita akan ada praktek, tapi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sekian dulu dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.